Nah, sekarang saya berada di dapurnya Grand Paradise. Di sini tampak sekali teman-teman sedang sibuk, sedang banyak order tampaknya. Dan Grand Paradise ini punya jagoan. Makanannya adalah kofta. Wah, kofta itu adalah berasal dari bahasa Persia yang artinya dicacah atau dipukul. Nah, kofta ini bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam versinya. Kalau di India, kofta itu disajikan dengan daging ikan dan sayuran ya. Kemudian ini bisa kofta juga ditemukan di Afrika Utara, di Mediterania, di Laut Balkan, bahkan di Pakistan. Nah, di Pakistan ini daging yang digunakan adalah daging sapi dan ayam. Mungkin juga karena di sana ada religi, ada agama Islam di sana ya. Nah, di Iran, kofta ini bernama kuftai tabrisi. Jadi bermacam-macam. Intinya, kofta adalah sesuatu yang dicacah atau dipukul. Nah, jadilah seperti ini. Ini saya menggunakan daging domba ya. Di sini saya menggunakan ingredients dari Indonesia, yaitu lemongrass atau batang serai. Nah, ini saya geprek. Kemudian ini daging dombanya kira-kira beratnya sekitar 100 gram ya. Di sini akan saya tambahkan dengan cacahan bawang bombay ya. Masukkan batang seledri. Batang seledri ini biar ketika digigit nanti akan keras begitu ya. Tuh, batang seledri. Kemudian untuk rasa spicy-nya, saya mau pakai bubuk paprika. Nah, tadi juga mempengaruhi warna ya, warna kofta nanti ketika dibakar. Kemudian boleh tambahkan lada. Lada juga salah satu rempah yang dapat membuat rasa ini semakin tajam. Di sini saya menggunakan lada putih. Kemudian saya menggunakan garam marsala. Nah, ini garam marsala adalah bumbu yang dipengaruhi dari India. Kemudian ditambah juga dengan rajangan daun bawang yang segar ya. Kemudian boleh ditambah dengan chicken powder atau beef powder ya. Ini agar rasanya lebih tajam lagi. Kemudian kita boleh tambahkan minyak zaitun di sini ya. Dan terakhir juga ada pengaruh dari Eropa menggunakan mustard ya, mustar. Nih, monster tuh banyak sekali namanya. Kuningnya ini adalah berasal dari kunyit atau turmeric ya. Kofta ini ditemukan dalam berbagai bentuk, tapi umumnya kofta itu dibentuk secara bulat. Saya akan bagi dua, kira-kira beratnya 50 gram masing-masing, seperti ini. Kita pipihkan, kita bulatkan dulu, pipihkan. Lalu kita ambil batang serai yang sudah digeprak ini sebagai pegangannya. Nah, kita bentuk memanjang, agar ketika memanggangnya, ini akan cepat matang ya. Tapi saran saya masaknya 3/4 matang agar kelembutannya dapat, kemudian rasanya juga tetap dapat ya. Dan kini koftanya siap dipanggang. Oke, ini. Yuk kita sekarang ke grill. Nah, lalu kita panaskan. Nanti dia akan membentuk batik ya, garis-garis khas grill. Nah, kita diamkan saja. Sekarang kita akan bikin nasinya ya. Nasi kebuli. Nasi kebuli ini sebenarnya seperti nasi goreng. Kita sederhanakan saja. Kita panaskan wajan sebentar. Ya, kita sudah panaskan. Lalu kita ke sini, ke meja. Nasi putih biasa. Lalu kita tambahkan dengan anggur yang sudah dikeringkan atau raisin ya. Kita masukkan saja di sini agar rasanya menjadi manis. Lalu kita tambahkan kunyit. Ya. Lalu di sini ada bubuk jintan dan pala, boleh ditambahkan. Lalu sedikit minyak zaitun, boleh. Ditambah dengan bubuk paprika agar rasanya lebih tajam sedikit. Lalu tambahkan juga bawang bombay. Sedikit lada. Kita tumis. Sambil kita melihat koftanya seperti apa. Perlahan-lahan saja, pastikan tidak pecah ya. Nah, kita lihat. Warnanya indah sekali. Lalu balik ke nasi kebulinya, kita lihat warnanya sudah menguning,
Aslinya nasi kebuli ini menggunakan pewarna kuning yang berasal dari saffron. Saffron itu adalah putik bunga yang kira-kira kalau 1 hektar dia hanya menghasilkan 1 genggam saffron. Nah, nasi kebuli ini mempunyai kekasan. Semuanya rasanya gurih ya. Dan gurihnya ini kita tambahkan dengan sensasi dari butter. Tuh, baunya dia sudah langsung berubah ya. Tak usah berlama-lama, langsung kita matikan. Kita sajikan dulu sebagai underliner. Dan koftanya siap disajikan di atas piring Anda. Saya kepingin ada hijau-hijauan sedikit. Jadi saya ambil daun peterseli atau parsley. Saya rajang halus. Nah, kofta ini bisa disajikan dengan saus putih. Saus putih itu bisa berasal dari mayones dan juga sour cream ditambah sedikit yogurt. Nah, kita tambahkan boleh dengan bubuk paprika sedikit. Lalu daun bawang bombay. Saya tabur sedikit di atasnya untuk menjadi garnish. Kita taruh di sisinya. Dan rempah ini kita tabur di atasnya seperti ini. Sangat berselera. Kofta buat menu venue. Nah, sekarang kita masuk ke makanan kedua. Kali ini adalah gulai kambing yang di oven bake. Oven bake itu nanti masaknya kita akan masak dalam wadah ya. Kemudian kita panggang dulu hingga rempah-rempahnya itu meresap ke dalam daging domba. Dan daging domba yang saya gunakan adalah lamb chop ya. Kita ambil lamb chop di sini, lalu kita pipihkan ya. Gunanya supaya bisa meresap bumbunya. Kemudian boleh kita iris sedikit saja. Kemudian kita campurkan mirepoix dan bouquet garni ya. Bouquet garni, mirepoix itu adalah campuran dari daun bawang ya. Kemudian batang seledri. Di sini saya menggunakan bawang bombay yang sudah dipotong. Kita taburkan saja. Lalu potongan wortel ya, potongan wortel. Nah, sayur-sayuran ini akan membantu meresap ke dalam daging. Tapi nanti dulu karena masih ada beberapa macam rempah yang akan saya masukkan di sini, ya. Pertama saya masukkan cengkeh dulu. Cengkeh kita tabur saja. Lada putih sedikit saja. Bunga lawang. Ini biasa untuk kecap kalau di Indonesia ya, kecap manis. Kemudian kayu manis ya, kayu manisnya ini batangan, saya masukkan saja. Kemudian kapulaga, lada hitam yang utuh ya. Ini nanti dia akan mengeluarkan aroma yang dapat terserap ke dalam daging. Lalu garam, sedikit saja jangan terlalu banyak. Cayenne atau bubuk cabai. Lalu mustard, ya, mustar. Ini adalah saus asam. Minyak zaitun wadahnya besar sekali, sedikit aja. Ya. Lalu gunakan tangan, kita remas-remas seperti ini. Jadi rempah dan sayuran ini akan saya panggang dalam suhu rendah, kira-kira 120 derajat hingga 30 menit. Hingga bumbu ini akan terserap di dalam daging ini dan menjadi empuk perlahan ya. Lalu kita ambil plastik wrap atau bungkus plastik ya. Lalu kita tambahkan aluminium foil. Kita steam bake. Steam adalah mengukus tapi dengan memanggang. Nah, kira-kira sudah 20-30 menit. Wow, udaranya panas ya. Seperti apa sih steam bake itu? Nanti kita nikmati di atas meja ya. Nah, seperti apa baunya? Lihat, daging ini sudah mengeluarkan gravy ya. Gravy itu adalah sari-pari daging yang sudah tercampur dengan sayuran. Kita hanya mengambil dagingnya saja. Bau kayu manis, kemudian bau cengkehnya,
Dan ini rempah-rempah yang sangat berharga. Kita akan tambah sedikit kaldu, ya. Nah, kita tambah kaldu. 1, 2. Lalu kita nyalakan kompor. Tambahkan sedikit minyak zaitun. Lalu kita ambil bawang bombay. Sambil sedikit kita tumis. Kita pakai cara cepat saja. Lalu tuangkan saja ke sini. Ya, sayurnya jangan diikutkan. Sekarang kita masukkan bumbu gulai. Kita masukkan saja. Nah, sudah hampir mengental, baru kita masukkan santan ya. Hati-hati jangan sampai gosong. Kita hanya membutuhkan sensasi kaldunya yang kental dan gurih. Dan sekarang kita akan memasak butter rice atau nasi dengan mentega. Kita masukkan butter, kemudian bawang bombay. Kita tambahkan sedikit rajangan peterseli dan juga daun kemangi ya. Lalu kita masukkan nasinya. Dalam keadaan dingin, kita aduk-aduk karena mentega atau butter ini mudah sekali terbakar ya. Lalu sesekali boleh kita taruh di atas kompor. Tuh, aroma butter rice-nya sudah mulai tercium dan kita sajikan di atas piring. Seperti biasa, butter rice-nya dijadikan underliner. Ya. Lalu kita ambil. Satu, dua, tiga. Kita sajikan. Bumbunya tampak begitu kental dan sangat berempah. Lalu kita siram di atasnya. Seperti ini. Dan gulai untuk menu-menu tersaji di meja Anda. Nah, Van, sekarang kamu icipin masakan saya nih. Yang ini langsung saya cicipin. Iya, yang ini juga. Siap. Saya coba kambingnya nih. Boleh, boleh. Tadi udah lihat kan masaknya kan? Udah lihat, wah, empuk sekali nih. Nggak perlu pakai pisau kita. Asik. Ya jelas daging caca. Terus nasinya pakai nasi kebuli tadi ya. Ingat nasi kebulinya dengan apa? Turmeric atau kunyit ya. Kambingnya empuk luar biasa. Kambingnya empuk. Tadi saya udah sempet coba nasinya. Kismisnya kerasa. Nasinya mantap. Ini steam bake lamb gulai. Lamb gulai. Ya, udah gulai domba ya, gulai domba. Ini bagian lamb chop nih. Coba nih. Oke. Rempah-rempahnya nendang, mantep, kerasa sekali. Jadi penasaran. Yuk kita coba ini Boleh juga. coba. Dagingnya empuk sekali nih.